video kali kami akan membahas bangunan bersejarah di Kota Medan. Nomor 1 sering jadi tempat foto prewedding. Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Sebagai salah satu kota di Indonesia, Kota Medan memiliki rekam jejak sejarah yang panjang. Sejumlah bangunan bersejarah di Kota Medan telah berusia lebih dari 1 abad. Ada yang merupakan peninggalan kerajaan terdahulu maupun pemerintah kolonial Belanda. Salah satu bukti dari jejak sejarah yang ada di Kota Medan, yakni peninggalan bangunan sejarah bekas kerajaan terdahulu maupun penjajahan Belanda. Adapun gedung-gedung tua di Kota Medan yaitu 1. Warenhuis. Gedung tua yang tak lagi utuh dan penuh lumut ini dulunya merupakan supermarket pertama dan terbesar di Kota Medan, bahkan di Pulau Sumatera. Pada 2013, gedung tersebut sempat terbakar dan kini hanya tersisa sebagian gedung saja. Saat ini, gedung Warenhuis sering dijadikan tempat pemotretan termasuk prewedding. Gedung bersejarah ini dibangun sekitar tahun 1916 oleh seorang arsitek asal Jerman bernama G. Bos. Namun peresmiannya dilakukan pada tahun 1919 oleh wali kota Medan pertama berkebangsaan Belanda, Daniel Baron Mackay. Gedung Warenhuis tidak bisa dilepaskan dari sistem perdagangan di Kota Medan. Namun, sejak zaman penjajahan Jepang tepatnya pada tahun 1942, bangunan ini mulai tersingkir karena kondisi perdagangan di Medan saat itu sedang terganggu. Gedung Warenhuis berada di Kesawan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani 7 Medan. 2. Gedung Landen Sumatera, Lonsum, merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Medan yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Merupakan kantor dari perusahaan perkebunan yang dimiliki oleh Harrisons dan Crossfield plc, yakni perusahaan perkebunan dan perdagangan yang pusatnya ada di London. Gedung yang dibangun pada 1906 dengan gaya transisi pada segi arsitekturnya. Bentuk fasad depannya menggunakan gaya arsitektur ciri dari rumah yang didirikan menghadap ke sungai di Eropa sewaktu masa transisi di akhir abad ke-19. Kepemilikan gedung ini dinasionalisasi setelah kemerdekaan dan namanya berubah menjadi PT Landen Sumatera Indonesia, PT Lonsum. Tampilan fisik dan fungsi gedung tidak mengalami perubahan hingga kini masih digunakan sebagai pusat dari Lonsum. Badan Warisan Sumatera atau BWS kemudian memasukkan gedung ini sebagai salah satu bangunan bersejarah di Kota Medan. Lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani No. 2, Kesawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. 3. Gereja Katedral Santa Maria. Pada awal berdirinya cuma berupa gubuk beratap daun rumbia dan ijuk yang digunakan untuk tempat peribadatan puluhan umat Katolik yang mayoritas berasal dari suku India, Tamil, dan Belanda. Pada tahun 2021 ini, Gereja Katedral Medan memasuki usia 142 tahun. Usia yang cukup panjang. Tentu banyak perubahan yang terjadi di dalamnya. Gereja Katedral Medan beralamatkan di Jalan Pemuda nomor 1A Medan. Gereja ini memiliki luas sekitar 8.800 meter persegi, dengan bangunan berukuran panjang 40 meter dan lebar 13 meter. Dengan satu menara yang tingginya 25 meter. Ada sejumlah 52 kursi di dalamnya
dan dapat memuat 550 orang di dalam gereja. Nama pelindung gereja katedral berasal dari tradisi orang Tamil Katolik yang memiliki devosi khusus kepada Bunda Maria, yang dalam bahasa Latin disebut Immaculata Conceptionis, yang berarti Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda. Dengan demikian, Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda sesungguhnya telah menjadi nama pelindung gereja sejak awal mula gereja didirikan. Gereja Katedral Medan pertama kali didirikan oleh Pastor Carolus Wilhelmus Johannes Wenneker, Serikat Jesuit, pada tahun 1879 di atas tanah yang diberikan oleh perusahaan Delimitz di Jalan Pelesweg yang sekarang disebut Jalan Pemuda. Pada saat itu, gereja berbentuk sangat sederhana, berdinding papan dan beratap rumbia. Selanjutnya, gereja yang ada pada saat ini dibangun sejak tanggal 4 September 1904 pada masa pelayanan Pastor Josephus Frecken. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Vikaris Apostolik Batavia, Monsignor Edmundus Sigradus Luypen. Lalu diresmikan oleh Monsignor Adam Karel Claessens, Serikat Jesuit, pada tanggal 18 Juni 1905. Donatur utamanya adalah para pengusaha perkebunan 5.000 gulden dan Chong Afi 5.000 gulden. Kemudian, renovasi lebih besar dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1928 yang mencakup perluasan panti imam, pengadaan ruang pengakuan dosa, penambahan pelataran gereja, dan pembangunan menara gereja. Renovasi ini dirancang oleh arsitek Hans Groningen dan dibangun oleh Langeres. Dan inilah yang menjadi bangunan fisik sampai saat ini dengan gaya bangunan gotik. Pada panti imam, terdapat satu altar yang dibuat pada tahun 1965 setelah Konsili Vatikan II, yang terbuat dari kayu merbau. Di sebelah kanan, terdapat tabernakel berbahan kayu jati dengan lampu menyala yang tidak pernah padam, yang melambangkan Kristus cahaya abadi, dan sebuah gol yang biasa dipakai pada perayaan Ekaristi. Pada bagian tengah, terdapat sebuah salib berbahan kayu jati, yang mana tepat di bawahnya terdapat sebuah katedra yang dipasang pada tahun 2005, dan kursi imam di kanan kirinya. Pada bagian kiri, terdapat vendel keuskupan dan sebuah meja kredens. Terdapat 2 buah ambo dan 1 buah mimbar sakti. Bisa melihat gambar awan yang ada pada dinding panti imam ini. Hal ini terinspirasi dari warna Bunda Maria, yaitu warna biru dan putih. Sehingga dibuatlah altar seperti langit. Ini juga melambangkan Maria dikandung tanpa noda dan Maria diangkat ke surga. Kursi yang ada saat ini adalah kursi yang sama sejak tahun 1905 yang terbuat dari kayu merbau gelap. Ada 14 lukisan jalan salib yang dipasang di sepanjang dinding gereja sejak tahun 1905 seiring dengan pembangunan ulang gereja. Lukisan ini kemungkinan besar dibawa dari Belanda. Terdapat 4 ruang devosi pada keempat sudut bangunan gereja yang dibangun pada tahun 1928 saat renovasi gereja yang kedua. Awalnya keempat ruangan tersebut difungsikan untuk ruang pengakuan dosa. Namun pada masa pelayanan Romo Murdi Susanto, hanya 2 ruangan bagian depan
yang tetap menjadi ruang pengakuan dosa. Pada tahun 2018, 2 ruangan bagian belakang direnovasi kembali menjadi ruang pengakuan dosa sesuai standar liturgi yang ada. 1 ruangan bagian kiri depan adalah ruang doa di mana patung Pieta berada. Sedangkan 1 ruangan bagian kanan depan adalah ruang doa dengan lukisan Maria Bunda Pertolongan Abadi berada. Ada 4 patung di dalam gereja. Pada bagian kanan depan terdapat patung Bunda Maria, dan di bagian kiri depan terdapat patung Yesus. Lalu tepat di atas ruang doa sebelah kiri terdapat patung Santo Yosef, dan di atas ruang doa sebelah kanan terdapat patung Santo Fransiskus. Gereja Katedral Medan memiliki sakristi yang terletak di bagian kanan belakang gereja. Ruangan yang kita lihat saat ini adalah sakristi yang sudah dirancang kembali pada tahun 2018. 4. Vihara Gunung Timur. Bangunan ini merupakan kelenteng Taoisme yang paling besar dan tua di kota Medan, mungkin juga di seluruh Pulau Sumatera. Pembangunan kelenteng ini dilakukan pada tahun 1930-an. Vihara Gunung Timur berada di Jalan Hang Tuah, berjarak 500 meter dari Kuli Sri Mariaman dan terletak di sisi Sungai Babura, Medan. Umat Buddha pada umumnya datang ke sini untuk bersembahyang setiap hari, selain mengikuti berbagai macam ritual yang diselenggarakan untuk agama Buddha. Vihara Gunung Timur adalah kelenteng Tionghoa, Taoisme, yang terbesar di kota Medan dan mungkin juga di Pulau Sumatera. 5. Rumah Mansion Chong Afi merupakan pengusaha sukses asal China yang mengelola bidang perkebunan di Sumatera serta tokoh multikultural yang jasanya banyak dalam membangun Medan. Rumahnya terletak di kawasan Kota Tua Medan yang memiliki arsitektur ala Eropa dan campuran desain China. Saat memasuki rumah saudagar China itu, pengunjung akan melihat isi rumah dengan perabotan dan setiap sudut yang masih terawat dengan sangat baik ini. Halaman yang luas, ruang tamu, ruang rapat hingga tempat beribadah mendiang Chong Afi tertata rapi dan instagramable. Dan kini, rumah peninggalannya itu menjadi salah satu bangunan lawas yang kerap dikunjungi pelancong. Pintu gerbang rumah itu terbuka untuk kunjungan turis antara pukul 9-17.00. Gerbang itu dilengkapi atap kecil khas rumah di Cina. Dengan tiket masuk seharga Rp35.000 per orang, turis pun leluasa menjelajah kediaman Chong Afi yang berdiri sejak 1900 ini. Dinding-dinding bagian kanan dipenuhi foto-foto Chong Afi di masa lalu. Di sana terlihat, antara lain, saat dia bersama ketiga istri dan anak-anaknya. Ada pula fotonya dengan para penguasa Belanda. Semua ruang tertata rapi dan terawat. Tidak semuanya khas Cina. Beberapa bagian dimunculkan dengan gaya arsitektur Melayu atau Eropa. Ada 4 ruang tamu di lantai 2 ini, yakni ruang khusus untuk menerima Sultan Delhi. Ada juga ruang untuk tamu Belanda, Tionghoa, dan 1 khusus untuk tamu umum. 6. Masjid Raya Al-Masyun. Bangunan megah berwarna putih berdiri sejak 1906, peninggalan dari Kerajaan Islam Melayu Delhi. Desainnya bergaya campuran Timur Tengah, Eropa dan India abad ke-18 dengan bentuk segi 8 yang simetris. Terdapat 5 bagian utama di masjid ini, yaitu ruang utama, tempat wudhu, menara dan juga gerbang masuknya.
Masjid memiliki keunikan tersendiri mulai dari gaya arsitekturnya pada bentuk bangunan, kubah, menara, dan pilar utama. Kini, Masjid Raya Al-Masyun diketuai oleh Tengku Hamdi Osman Delihan atau lebih dikenal dengan julukan Raja Muda. Secara khusus, Masjid Raya Al-Masyun tidak pernah mengalami perubahan karena masjid ini termasuk situs bersejarah yang dilindungi undang-undang. Kini, selain menjadi pusat ibadah kaum muslimin Kota Medan, Masjid Raya Al-Masyun ini juga menjadi objek wisata yang selalu ramai dikunjungi turis domestik, lokal, maupun turis mancanegara. Bahkan tidak hanya wisatawan muslim saja yang berkunjung ke sini. Wisatawan non-muslim juga banyak yang berkunjung dengan tujuan untuk berwisata sejarah. 7. Gedung Bank Indonesia Medan. Gedung bercat putih dengan arsitektur khas Eropa ini berlokasi di depan Lapangan Merdeka. Bangunan ini didirikan pada 1906 dan ditangani oleh perusahaan arsitek Belanda yang berkantor di Batavia oleh arsitek Hulswit, Vermos, dan Cuypers. Bangunan ini mulai beroperasi pada 1907, berfungsi sebagai pusat bank Belanda yang disebut De Javasche Bank. Kala itu De Javasche Bank dipimpin oleh L. Vonnegut. Pada 2000 pernah dilakukan perbaikan besar dengan memasang kembali kubah yang dihilangkan pada 1956. Namun, jam besar yang asli berasal dari Belanda yang ada di dalam gedung tersebut hilang, tidak diketahui kemana. Kantor ini mulai dibuka pada tanggal 30 Juli tahun 1907 bersamaan dengan kantor cabang Tanjung Balai dan Tanjung Pura yang masing-masing dibuka pada tanggal 15 Januari tahun 1908 dan tanggal 3 Februari tahun 1908. Gedung-gedung ini menunjukkan ciri arsitektur yang sama mengikuti ciri arsitektur Eropa yang khas pada zamannya, dengan ditengarai oleh adanya kubah yang ada di puncak atap bangunan. Gedung Bank Indonesia tersebut terletak di Jalan Balai Kota No. 4 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, itu dia beberapa bangunan bersejarah di Kota Medan. Nomor 1 sering jadi tempat foto prewedding. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video